Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada hari ini, Senin tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran. Mengawali sesi asinkronus, guru pertama mengumumkan kepada peserta didik bahwa kegiatan belajar mengajar hari Senin 19 Juli akan dilaksanakan selama 2 sesi. Sesi yang pertama pada pukul 9.20 sampai dengan jam 10.00 menggunakan Google Classroom. Sedangkan pada sesi yang kedua pukul 10.00 sampai dengan 10.40 menggunakan Google Meet. Di sini terdapat beberapa peserta didik yang merespon. Setelah mengumumkan kepada peserta didik terkait dengan informasi, langkah berikutnya, guru memberikan informasi terkait dengan materi yang akan diajarkan, tujuan pembelajaran, aktivitas pembelajaran. Materi yang akan disampaikan pada pembelajaran untuk hari ini yaitu tentang pola bilangan. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran, di sini terdapat indikator pencapaian kompetensi di 3.1.2 menggenerasikan pola barisan bilangan menjadi suatu persamaan, 4.1.2 memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pola barisan bilangan. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu melalui pembelajaran daring dengan model Problem Based Learning atau PBL, peserta didik dapat memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dengan tepat, secara jujur, disiplin, dan percaya diri. Adapun aktivitas yang akan dilakukan oleh peserta didik terdapat 2 sesi. Sesi yang pertama yang merupakan sesi asinkronus pada pukul 9.20 sampai dengan 10.00 melalui Google Classroom. Yang pertama, peserta didik menyimak dan mempelajari bahan ajar yang diberikan. Yang kedua, menyimak dan mempelajari media pembelajaran yang akan diberikan. Kemudian, peserta didik dibagi ke dalam 3 kelompok dan mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD secara berkelompok. Kemudian, setelahnya, peserta didik mengupload hasil LKPD yang telah diberikan. Adapun sesi yang kedua pada pukul 10.00 sampai dengan 10.40 melalui Google Meet. Yang pertama, perwakilan dari kelompok peserta didik mempresentasikan hasil LKPD. Yang kedua, menyimpulkan yang telah dipelajari hari ini. Dan yang ketiga, mengerjakan tes pengetahuan terkait dengan materi yang diberikan. Kemudian setelah itu, guru menyampaikan lingkup dan teknik penilaian. Ada 3 penilaian, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap. Untuk penilaian pengetahuan, di sini terdapat uraian singkat dikerjakan secara individu. Yang kedua, untuk penilaian keterampilan, melalui lembar kerja peserta didik dikerjakan secara berkelompok. Dan untuk penilaian sikap, melalui lembar observasi. Kemudian, untuk mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, guru membagi peserta didik ke dalam 3 kelompok, kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Adapun terkait dengan bahan ajar, media pembelajaran, dan LKPD, di sini guru telah memposting ke dalam Google Classroom. Untuk bahan ajar mengenai pola bilangan, pertama didahului oleh peta konsep. Ini diharapkan peserta didik dapat melihat gambaran materi yang akan diberikan. Kemudian capaian pembelajaran, uraian materi, kemudian aktivitas yang dilakukan,
beserta contoh dalam menentukan persoalan dari pola barisan bilangan. Kemudian selain bahan ajar yang diberikan, guru juga memberikan video pembelajaran terkait dengan materi pola bilangan. 7, 8. Ada juga 1, 2, 3. Nah, nanti untuk mengulang video pembelajaran tersebut sampai peserta didik dapat memahami materi yang diberikan. Kemudian setelah menyimak dua yang tadi, secara berkelompok, peserta didik mengerjakan LKPD. Dalam LKPD di sini terdapat satu permasalahan mengenai permasalahan kontekstual terkait dengan materi pola barisan bilangan. Di sini terdapat masalah Alia dan Yuli sedang bermain batang korek api. Menyusun batang korek api tersebut dengan pola seperti pada gambar di atas. Bantulah Alia dan Yuli untuk menghitung banyak batang korek api untuk menyusun susunan ke-20 dari batang korek api tersebut. Melalui pendekatan saintifik, siswa dibimbing untuk menentukan solusinya, mulai dari mengamati, mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah informasi, dan mengkomunikasikan atas solusi yang didapat dari permasalahan di atas. Kemudian, setelah berdiskusi, peserta didik terlihat telah mengumpulkan jawaban dari LKPD-nya, mulai dari kelompok A, kelompok B, dan juga kelompok C. Setelah dipastikan semua kelompok selesai, diharapkan peserta didik langsung menunggu di room meeting untuk mengikuti sesi yang kedua, yaitu sesi sinkronus melalui Google Meet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ya, di tengah kondisi seperti ini ya, kita harus bisa menjaga kesehatan ya. Baik, anak-anak semua, sebelum kita memulai pertemuan pembelajaran kali ini, terlebih dahulu kita berdoa ya. Kita berdoa, mudah-mudahan pembelajaran hari ini kita diberikan kelancaran dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Untuk hari ini Bapak minta dari Widya ya, dari Widya kepada Widya untuk memimpin doa. Silakan Widya. Mari teman-teman, sebelum kita mulai belajar hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik, sebelum dimulai, Bapak ingin membuat kesepakatan dulu ya, kesepakatan berupa aturan pada pembelajaran hari ini. Ya, jadi kontrak belajar ini merupakan kesepakatan ya, kesepakatan kita dalam pembelajaran hari ini. Jadi yang pertama, kita semua sepakat untuk selalu on cam ya, jadi kamera dalam posisi on dan juga posisinya benar ya. Ya, benar itu artinya memperlihatkan wajah dan seragam dengan jelas ya. Kemudian yang kedua, untuk mikrofon usahakan dalam kondisi off ya. Jika guru sedang menjelaskan atau teman-teman kalian sedang bertanya atau berkomentar atau dalam presentasi ya. Kemudian silakan di-on-kan jika diberikan kesempatan untuk bertanya ya, atau menjawab pertanyaan dari guru ya. Nah, pada Google Classroom di sini sudah ada beberapa tahapan ya yang sudah dilakukan. Sudah ada kegiatan yang dilakukan ya. Kegiatan yang pertama apa tadi? Kegiatan yang pertama mempelajari bahan ajar ya. Bahan ajar, kemudian juga menyimak video ya, video pembelajaran yang Bapak sematkan di sana. Kemudian juga berdiskusi dengan kelompok masing-masing ya, untuk menyelesaikan LKPD. Nah, Bapak ingin bertanya dulu ya kepada salah satu dari kalian nih terkait dengan kegiatan pada sesi sebelumnya ya. Oke, tadi itu belajar tentang apa Putri ya di sesi sebelumnya? Pola bilangan. Pola bilangan ya, belajar tentang apa? Pola
Pola bilangan. Pola bilangan adalah urutan bilangan-bilangan berdasarkan aturan tertentu membentuk pola tertentu. Misalnya angka 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Jadi pola bilangan itu kumpulan angka yang punya aturan tertentu ya, yang punya aturan tertentu. Seperti apa tadi? 2, 4, 6, 8. Ada yang bisa menyebutkan contoh lain nggak selain 2, 4, 6, 8? 1, 3. 1, 3, Kan, terus? Pak? Ya, betul. 1, 5, 1, 7. 3, 5, 7, dan seterusnya ya. Berbagai macam pola tadi, ada pola apa saja? Nah, coba Cindy Wardani, ada nggak Cindy Wardani di sini? Coba Cindy, pola bilangan apa saja yang Cindy ingat dari bahan ajar yang Cindy baca tadi? Pola bilangan ganjil 1, 3, dan 5, dan seterusnya. Pola bilangan genap 2, 4, 6, dan seterusnya. Pola bilangan persegi 1, 4, 9, dan seterusnya. Ya, ya, baik. Ada tiga contoh ya yang disebutkan oleh Cindy ya. Ada pola bilangan ganjil, genap, pola bilangan persegi ya. Ada yang bisa menyebutkan yang lain nggak selain yang tadi? Pola bilangan apa? Kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya itu pola bilangan apa? Asli. Ah, betul ya, Cindy Fadila ya. Jadi itu merupakan pola bilangan asli ya. Oke, baik anak-anak, berarti sudah menyimak dengan baik ya apa yang Bapak sampaikan di Google Classroom-nya. Sebelum ke presentasi, Bapak coba mengingatkan apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, di sini kompetensi dasarnya ada dua, ada kompetensi pengetahuan dan juga kompetensi dasar keterampilan. Untuk kompetensi dasar pengetahuan, di 3.1 yaitu membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Kemudian pada kompetensi dasar keterampilan yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Kemudian yang menjadi indikator pencapaian kompetensinya ada dua. Yang pertama di 3.1.2 menggeneralisasikan pola barisan bilangan menjadi suatu persamaan. Kemudian di 4.1.2-nya memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pola barisan bilangan. Nah, ini anak-anak yang menjadi tujuan pembelajarannya yaitu melalui pembelajaran daring dengan model problem based learning atau PBL. Peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dengan tepat, secara jujur, disiplin, dan percaya diri. Baik, kegiatan yang selanjutnya yaitu presentasi ya dari kelompok masing-masing, kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Baik, kepada kelompok B, perwakilannya ya, Reva ya. Nah, silakan kepada Reva untuk mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD-nya. Silakan Reva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B dengan nama anggota 1. Reva Malia, 2. Cindy Fadila, 3. Cindy Wardani ingin mempresentasikan hasil KPD kami, yaitu Alia dan Yuli sedang bermain batang korek api, menyusun batang korek api tersebut dengan pola seperti pada gambar di atas. Bantulah Alia dan Yuli untuk menghitung banyak batang korek api untuk menyusun susunan ke-20 dari batang korek api tersebut. Kemudian, berdasarkan informasi di atas, diperoleh susunan batang korek api sebagai berikut. Susunan ke-1 yaitu 4, susunan ke-2 yaitu 7, susunan ke-3 yaitu 10, susunan ke-4 yaitu 13. Untuk membantu Alia dan Yuli, maka kita harus menemukan persamaan dari barisan tersebut. Langkahnya yaitu langkah 1, buat susunan korek seperti gambar dengan pola barisan yaitu 4, 7, 10, 13, dan seterusnya. Langkah 2, lengkapi tabel berikut.
Susunan ke-1 banyak batang korek api 4, susunan kedua banyak batang korek api 7, susunan ketiga banyak batang korek api 10, susunan keempat banyak batang korek api 13, susunan kelima banyak batang korek api 16. A. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa dari pola ke-1 dan seterusnya mempunyai ciri yaitu bertambah 3. B. Susunan ke-1 yaitu 4 diperoleh dari 3 kali 1 ditambah 1. Susunan kedua yaitu 7 diperoleh dari 3 kali 2 ditambah 1. Susunan ketiga yaitu 10 diperoleh dari 3 kali 3 ditambah 1. Dan seterusnya susunan ke N sama dengan 3 kali N ditambah 1. C. Dengan menggunakan persamaan di atas diperoleh susunan ke-20 adalah susunan ke N sama dengan 3 kali N ditambah 1. Susunan ke-20, 3 dikali 20 ditambah 1 sama dengan 60 ditambah 1 sama dengan 61. Kesimpulan dari permasalahan di atas, jadi susunan ke-20 memerlukan 61 batang korek api. Susunan tersebut mempunyai ciri pola bilangan yaitu bertambah 3 setiap susunan berikutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Reva ya sebagai perwakilan dari kelompok A yang sudah mempresentasikan hasil lembar kerja peserta didik dengan baik ya. Baik, yang selanjutnya dari Bapak minta satu kelompok lagi ya sebagai perbandingan dari hasil pengerjaan LKPD-nya dari kelompok A ya, dari kelompok A. Nah, kepada Widya. Nah, ya silakan Widya. Terima kasih Pak. Widya mewakili kelompok A akan mempresentasikan hasil LKPD kami yaitu dengan nama anggota Widya, Seren Fairuz, dan Claudia. Kelihatan. Pertanyaannya, Alia dan Yuli sedang bermain batang korek api. Menyusun batang korek api tersebut dengan pola seperti pada gambar di atas. Bantulah Alia dan Yuli untuk menghitung banyak batang korek api untuk menyusun susunan ke-20 dari batang korek api tersebut. Penyelesaian. Berdasarkan informasi di atas, diperoleh susunan batang korek api sebagai berikut. Susunan ke-1 yaitu 4, susunan kedua yaitu 7, susunan ketiga yaitu 10, dan susunan keempat yaitu 13. Untuk membantu Alia dan Yuli, maka kita harus menemukan persamaan dari barisan tersebut. Langkahnya yaitu, langkah ke-1, buat susunan korek seperti gambar dengan pola barisan, yaitu 4, 7, 10, 13, dan seterusnya. Langkah kedua, lengkapi tabel berikut. Susunan ke-1, banyak batang korek api 4. Susunan kedua, banyak batang korek api 7. Susunan ketiga, banyak batang korek api 10. Susunan keempat, banyak batang korek api 13. Dan susunan kelima, banyak batang korek api 16. A. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa dari pola ke-1 dan seterusnya mempunyai ciri yaitu bertambah 3. B. Susunan ke-1 yaitu 3. 1 ditambah 1 sama dengan 4. Susunan kedua yaitu 3 dalam kurung 2 ditambah 1 sama dengan 7. Susunan ketiga yaitu 3 dalam kurung 3 ditambah 1 sama dengan 10. Dan seterusnya. Susunan ke N sama dengan 3 dalam kurung N ditambah 1. C.
Dengan menggunakan persamaan di atas, diperoleh susunan ke-20 adalah susunan ke N sama dengan 3N ditambah 1. Susunan ke-20 sama dengan 3 dalam kurung 20 ditambah 1 sama dengan 60 ditambah 1 sama dengan 61. Kesimpulan dari permasalahan di atas adalah susunan pada batang korek api mempunyai ciri bertambah 3 dari sebelumnya. Bersamaan barisannya sama dengan 3N ditambah 1 dan susunan LU 20 membutuhkan 61 batang korek api. Sekian tugas dari kami kelompok A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada media yang baik. Anak-anak semua ya, coba kita pahami dulu ya apa yang menjadi permasalahan dari LKPD-nya tadi. Yuli. Ada Alia dan Yuli ya. Nah, sedang bermain batang korek api, menyusun batang korek api tersebut dengan pola seperti pada gambar di atas. Ini susunan ke-1 ada berapa batang nih? 1, 2, 3, 4 ya. Berarti 4 ya. Iya. Susunan keduanya ini aja kan 4 ya. Iya. Ditambah Ada 1 7, Pak. berarti 7 ya. Iya. Kemudian yang ini ada 7 tambah 1, 2, 3 ya. 10. 10. Terus yang ini berarti ini 13. 7 tambah 3, 13. Nah, di sini ternyata susunan dari batang korek apinya membuat pola ya. Coba lihat dari susunan ke-1 ke susunan kedua, 2 ke 3, dan 3 ke 4 punya pola apa? Yang pertama kan 4, yang kedua 7, yang ketiga 10, yang keempat 13. Berarti cirinya apa nih pola bilangannya? Dari pola sebelumnya ke yang sesudahnya dia diapain tuh berarti? Kan, Pak? Ya, ditambah dengan berapa? Dari 4 ke 7 ditambah sama 3 kan ya? Nah, jadi kan dari batang korek api yang pertama dengan yang kedua kan tinggal ditambah 3 ya? Ya, Ditambah 3. Nah, ternyata pola bilangannya adalah pola bilangan yang bertambah 3 seterusnya gitu ya. Berarti di sini kita akan membantu apa? Membantu Alia dan Yuli untuk menghitung banyak batang korek api untuk menyusun susunan ke-20 dari batang korek api tersebut. Nah, tadi kan langkah-langkahnya sudah dijelaskan ya oleh kelompok A sama kelompok B dengan baik. Jadi langkah yang pertama adalah kita lihat cirinya apa dulu ya. Lihat cirinya apa dulu. Nah, di sini cirinya apa tadi? Bertambah. Ya. Bertambah 3. Gitu ya. Kemudian setelah dapat cirinya, boleh menggunakan tabel tadi ya dari kelompok A dengan B menggunakan tabel. Atau boleh kita langsung mencari rumus dari barisan bilangannya ya, atau rumus persamaannya. Kayak misalkan ini kan semuanya 3 ya. Nah, ini kan 3. Nah, di sini kan ini urutan yang pertama, 3 kali 1. Nah, ditambah berapa supaya jadi 4 gitu. Ini kan artinya apa? 3 kali 1 ditambah berapa supaya 4? Berarti kan tambahnya 1 gitu ya. Nah, kalau misalkan ini yang keduanya 7, berarti apa? 3 dikali dengan urutan kedua ditambah, nah ditambah berapa supaya 7? Ditambah 1 juga ya. Ditambah sama 1 juga. Nah, berarti polanya ini adalah urutannya 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, berarti persamaannya bisa kita dapat apa? 3 kali urutan ke N ditambah dengan 1 ya. Nah, berarti kita bisa nih membantu Alia dan Yuli nih menghitung banyak korek api yang ke-20. Nah, berarti yang ke-20 itu sama aja dengan apa?
3 kali 20 ditambah dengan 1. Nah, berarti berapa? 3 kali 20, 60 ya. 60 tambah 1 jadinya 60. 61. Baik, anak-anak, itu ya hasil pengerjaan dari LKPD-nya. Nah, coba Bapak ingin memberikan sedikit penguatan ya kepada anak-anak semua terkait dengan materi pola bilangan. Nah, seperti yang sudah kalian baca di bahan ajar pola bilangan, ada peta konsepnya ya. Jadi pola bilangan itu ada 3 yang dipelajari. Yang pertama tentang menggeneralisasi bilangan menggunakan tabel ya. Tadi menggunakan tabel sudah. Kemudian mengkonfigurasi menggunakan objek tadi yang kayak batang korek api tadi ya. Kemudian menyatakan bilangan menjadi persamaan juga sudah. Kita dapat persamaan yang apa tadi? Yang 3n tambah 1 ya. Nah, pada pola bilangan ini tadi di awal juga sudah disebutkan sama Ferin ya, bahwa pola bilangan adalah apa? Urutan bilangan-bilangan berdasarkan aturan tertentu membentuk pola tertentu. Jadi di sini ada aturan tertentu ya. Nah, coba Bapak ingin tanya ke semuanya nih ya, coba dinyalakan mic-nya dulu semuanya. Tentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola barisan bilangan berikut ini. 1, 3, 5, 7, 9, 9, 11, 11, 13. Terus yang B? 100, 95, 90, 85, 80, ya betul. 75, 70. Pinter-pinter nih anak-anak nih. Coba yang C coba. Dilihat dulu, dilihat. Ini kan lihat nih, kalau dia kadang-kadang pola itu ada yang loncat 1, ada yang loncat 2, ada yang loncat 3. Ini kan kelihatan nih 5, 8 kan ya. 11, 14. Itu ditambah berapa? Tambah 3 ya. Tambah 3, tambah 3. Berarti selanjutnya 14 tambah 3. Jadi dapat 17. Gitu ya, yang pertama. Kemudian yang kedua. Nah, di sini 10, 13, 16. Ini kan ditambah berapa tuh? 10, 13, 16 ditambah 3 juga kan ya, sama ya? Tambah 3, tambah 3, berarti kan juga tambah 3 ya. Nah, 19 tambah 3 juga ya. Nah, dapat hasilnya 22. Banyaknya lingkaran pola kedua 10 adalah, pola pertama ada berapa pola pertama? 3. Pola 3. satu. Nah, Satu ada 3. 3. Pola kedua 8. 8. Terus pola ketiga 15. Pola keempat 24. Pertanyaan Bapak, berapa pola ke-10-nya? Atau jangan ke-10 dulu deh, pola ke-5-nya dulu. Pola ke-5 dulu. 25 bukan, Mbak. Coba berapa pola ke-5-nya? Bukan, Pak. Berapa? 30? 35. Dari mana 35? Kan ditambah 1, jadinya 7. 7 dikali 5. Wih, pinter ya. Siapa tuh? Saya. Ya, jadi kan ini nambah 1 ya. Tadinya 3. Ini yang ini jadi berapa? 4. Gitu kan ya? Yang atasnya tadinya ini atasnya berapa? 1. Ini kalau ini nambah 1 jadi berapa? 2. Nah, 4 kali 2 berapa? 8 kan ya? Iya. Nah, ini kan nambah 1, 5. Nah, yang ini 3. Nah, 5 kali 3 dapat 15. Yang ini 24. Dari mana? Dari ini 6. 4 Kali ya? 3. 4 gitu. Berarti kalau 5 ada berapa? Ada 7. Yang ininya berapa?
5. 5. Nah, jadi pola kelimanya adalah 35. 35. Oke, kalau untuk pertanyaan ini berapa pola ke-10-nya? Pola ke-10. Belum. Ayo, gimana? Untuk pola ke-1, pola ke-1. Tadi berapa? 1 kali 3 ya? 1 kali 3. 3 ya? Tadi ya. Pola kedua, berapa tadi? 2 kali 2 kali 4. 8 ya? Pola ketiga, berapa tadi? 3 kali 5. Berapa? 15 ya? Berarti pola keempatnya, berapa tadi pola keempat? 4 kali 6 tadi ya? Berapa? 24. Oke, kalau pola kelima tadi apa? Pola kelima, pola kelima, 5 kali itu 7. 7. Nah, berarti pola ke-10 gimana tuh? 10 kali 13. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5 ya, sesuai dengan urutannya ya. Berarti kalau ke-10 apa? 10 dikali 13. 13. Yang benar 13 nih. 12 bukan Pak, 12. Ini kan 3 sama 1. Ini kan 2 ya. 4 sama 2 kan 2. 3 kali 5, 2 juga. Ya kan ya? 4 sama 6, 2 juga. 5, 7, 2 juga kan ya? Berarti bilangan selanjutnya atau bilangan yang di samping dari 10 apa? 10 kali 2 12. berarti 100. 120. 20. Gitu ya. Kalau pola ke 100 gimana? Berarti 100 dikali berapa? Berarti kan dari 10 ke 12 maju berapa? Maju 2 kan ya? Iya. Nah, berarti kalau ini 100 maju 2. Dikali Jadi 102. Nah, kali 102. Jadinya berapa? 102 tambahin nolnya ya. Nah, 10.200. Gitu ya. Baik anak-anak, itu tentang pola bilangan ya. Jadi memang harus bisa membaca dari pola-pola bilangan yang ada ya. Baik, kita sampai pada kegiatan penutup ya, kegiatan terakhir ya. Kita coba akan merefleksikan atau menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Oke, baik. Coba Bapak ingin sedikit merefleksikan dulu atau menanyakan kepada kalian terkait dengan pembelajaran pada hari ini. Baik, pada Claudia. Claudia, apa yang dipelajari sama Claudia hari ini? Hari ini belajar tentang pola bilangan. Pola bilangan adalah kumpulan angka yang memiliki aturan tertentu, bisa ditambah, dikurangi, dan dikali. Ya, baik, terima kasih Claudia ya. Baik, kemudian ada yang mau menambahkan mungkin dari apa yang disampaikan sama Claudia tadi ya? Cindy Fadilah bisa menambahkan apa yang Cindy pelajari pada hari ini? Untuk pola bilangan ada banyak macamnya. Ada pola bilangan asli, genap, ganjil, persegi, persegi panjang, dan lainnya. Ya, baik, terima kasih Cindy ya. Ya, jadi pada pembelajaran hari ini kita sudah belajar tentang pola bilangan ya, pola bilangan. Ada banyak macamnya tadi untuk pola bilangan. Ada pola bilangan apa? Pola bilangan asli ya, pola bilangan asli, pola bilangan persegi, pola bilangan persegi panjang, pola bilangan ganjil, genap, dan yang lainnya ya, banyak ya. Nah, tentu manfaat dari kita mengetahui pola bilangan ini, kita bisa membuat keteraturan ya, keteraturan dari yang ingin kita atur itu. Misalkan kalau kita jadi panitia OSIS nih, jadi OSIS ya, kan ada melakukan apa? MPLS ya, MPLS. Kan nomor peserta itu ada ganjil, ada genap gitu.
Kan kita belum tahu tuh nama-namanya ya, nama-namanya. Silakan bagi nama peserta yang ganjil baris di sebelah kiri kakak, misalkan gitu tuh ya. Kemudian untuk nama peserta yang genap silakan di sebelah kanan gitu tuh. Jadi itu kalau kita manfaat dari kita belajar pola bilangan ya. Jadi bisa mengatur semuanya agar teratur. Atau kalau di Jakarta kan ada ada aturan ya, ada aturan mobil tuh ganjil genap katanya, ganjil genap. Jadi jalur jalan ini hanya untuk yang ganjil, kemudian ini untuk yang genap. Gitu. Jadi sering kita temukan berbagai macam pola dalam kehidupan keseharian kita. Baik anak-anak, sebelum ini Bapak akhiri, Bapak ingatkan ada satu lagi ya. Nanti ada link tes yang Bapak kirimkan melalui Google Classroom yang kalian kerjakan secara singkat ya, isikan saja hasilnya. Kemudian nanti kirim hasilnya melalui Google Form ya. Baik, kita akhiri dulu pertemuan hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Ya, terima kasih dari Bapak untuk pembelajaran hari ini. Salam kepada kedua orang tua kalian ya. Baik, sekian dari Bapak. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.